channel Brayo Misteri. Oke, sebelumnya kita akan melakukan mediasi dan mediator di tempat sandaran perahu yang sudah lama tidak digunakan. Persis di belakang kita ini pintu gerbangnya, ini pintu masuknya. Kita bakal ke sana melakukan mediasi dan mediator. Penasaran bagaimana kita melakukan mediasi sama mediator untuk melakukan pemasukan makhluk gaib? Tonton terus, jangan di skip, jangan keluar. Sebelumnya saya mau kasih tahu sama teman-teman Brayo, jangan lupa subscribe, like, and share, dan komen. Serta komen apa aja. Oke guys, lanjut. Ada seru guys. Bagus bos. Mana kebeda karuan? Jadi ini tempatnya untuk kita bermediasi dan bersama mediator. Seperti kalian lihat di sini kita itu berada di deck atau bahasa lainnya itu seperti sandaran perahu gitu guys. Coba kita lihat. Jadi ini tempatnya untuk kita melakukan mediasi bersama mediator. Ini laut yang seperti yang kalian lihat, lebih dekat lagi. Ini laut jelas. Jadi ini udah lama nggak ada perahu yang bersandar di dek ini, tempat sandaran perahu kayak nelayan semacam itu. Jadi udah nggak ada yang bersandar. Ini bangunan lama di tempat. Boleh kalian lihat di sini kayak ada dapur gitu, bekas kayak sini kamar mandi. Oke, bagaimana selanjutnya? Kita akan melakukan mediasi bersama mediator dengan 2 orang. Penasaran? Ikutin aja, tonton terus, jangan di skip, jangan. Oke.
Boy and girl cung enok lanang wadon ada sutusan gede cilik senang suka misteri. Oke teman-teman, kita sudah berpindah tempat dari tempat yang tadi di tempat interaksi dengan makhluk gaib, yaitu di sandaran perahu yang sudah lama tidak berfungsi atau tidak dipakai oleh para nelayan karena di sana kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kita berpindah ini untuk kita melakukan berbincang-bincang pada saat berinteraksi dengan makhluk gaib dan mediasi bersama mediator juga, dan tentunya bersama Mas Eyang. Sebelum kita melakukan bincang-bincang, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk subscribe, share, and like, dan komen, terserah mau komen apa aja untuk kita supaya berinovasi ke depannya, melakukan video-video konten-konten yang kreatif untuk kalian semua. Oke, kepada Mas Eyang saya ingin menanyakan, sebelumnya kita kan berinteraksi sama mediator itu di tempat di empang ya, di empang laut itu bagaimana energinya, kekuatan yang di sandaran perahu atau apa yang di empang, perbedaannya gitu. Ini kalau di empang itu ya tidak begitu energinya tidak begitu dahsyat ya. Biasa-biasa saja. Yang di sandaran perahu itu ya lumayan sedikit sangat mistis sekali, Kental gitu ya Mas? kental, mistisnya sangat kental sekali. Jadi apa di situ banyak yang hadir lebih di tempat empang itu seperti makhluk gaib gitu, lebih banyak yang hadir, Lebih banyak, bahkan lebih banyak yang ingin masuk. lebih banyak yang masuk. Iya. Bagaimana itu situasinya, rebutan masuk atau bagaimana Jadi daripada dia awak memang mediator? sangat saling ingin memasuki mediator tersebut, dan bahkan juga yang masuk di mediator yang pertama itu dibilang setan bisu lah. Mediator pertama masuk setan bisu, yang kedua mediator kedua itu kayak seolah-olah marah, kita itu tidak diizinkan adanya interaksi di tempat tersebut. Jadi kayak menolak kita gitu ya, Iya. merasa terganggu apa bagaimana? Bisa jadi merasa terganggu karena terusik juga, padahal kita di situ kan hanya sekedar interaksi, mencari informasi gitu. Oke, jadi mediator yang pertama itu yang merasuki itu seperti apa sosoknya? Pak laki-laki atau perempuan gitu, bisa digambarkan? Laki-laki, Laki-laki. cuman seperti etnis Cina ya, karena dulunya sandaran perahu itu termasuk bom Cina ataupun pembakaran mayit. Oh, pembakaran mayit. Iya, pembakaran mayit. Nah, sekarang kan pindah agak berapa meter lah dari sandaran perahu tersebut ada pembakaran mayit. Di situ. Oh, awalnya jadi sandaran perahu itu dulunya itu pembakaran mayit orang-orang Cina. Iya, gitu. pembakaran. Terus baru berpindah dijadikan sandaran perahu. Dijadikan sandaran perahu, ya kan. Akhirnya tidak dipakai, terbengkalai. Oh, oke, apa di mediator yang pertama pada saat mediasi apakah ada pesan dari makhluk tersebut, entah pesan dari tidak melakukan bersuara atau bagaimana, apakah ada ciri khasnya dia itu menunjukkan sesuatu pesan gitu? Jadi mediator pertama itu dia kan dibilang goib bisu ya, setan bisu. Cuma ketawa, merasa senang melihat kita ke situ, dan saya tanya, ya kan, ternyata dia juga minta doakan. Itu yang saya rasa. Jadi di situ ada yang merasa senang kedatangan kita dan ada juga yang merasa marah. Iya. Gitu. Bagaimana dengan mediator kedua? Apa yang merasuki pada sesosok di mediator kedua itu apa? Ya dibilang di situ mediator kedua itu panglimanya ya, panglimanya. Jadi sosoknya itu besar, seperti kalau orang Cirebon bilang sih buta hijau lah. Oh, seperti hijau ya. Cuman dibilang buta hijau bukan buta hijau karena dia adalah panglima. Jadi seolah-olah merasa terusik, akhirnya dia masuk ke mediator kedua
seucap kata pun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bersedia mengulurkan tangan. Pada saat mengulurkan tangan, saya mengulurkan tangan, dia bahkan bersalaman dengan saya dan tangan saya pun dicium, dan sempat secara batinnya dia ngancam akan saya bawa ini anak ini. Ya, saya bilang dia ada kuasa Allah yang bisa membawa, selain Allah jin tidak bisa membawa, gaib tidak bisa membawa. Kekuasaan Allah yang bisa menakdirkan manusia tersebut, apakah meninggal, apakah dibawa ke alam lain, hanya Allah yang tahu. Oke, jadi ada ancaman juga ya dari Iya, ada gaib tersebut. Baik, ini dari informasi dari Mas Eyang sudah disampaikan. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada mediator yang tadi itu, ada mediator 1 dan mediator 2. Yang pertama yang saya ingin tanyakan sama mediator yang pertama, pada saat makhluk gaib sudah merasuki, itu yang bisa disebut oleh Mas Eyang itu